Min babil adab, dari segi adab, kalau belum dipersilahkan tamu ambil duluan, ya cowok Yohananya hanya buka-buka. Nah, ini juga salah satu akhlak yang kurang bagus. Tunggu dulu, tunggu dipersilahkan. Nah, dari persilahkan. Nah, makanya tuan rumah pun kalau ramah jangan terlalu ramah. Artinya apa? Jangan ngomong aja sehingga lupa mempersilahkan tamu makan. Ini ada nih. Udah apa? Ngomong tuh dia panjang kali lebar kali tinggi. Kadang-kadang si tamu mau pamit pun payah, harus dipotong dulu pembicaraan tuan rumah saking ramahnya. Makanya dalam agama kita ini jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kurang. Jadi sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja, insya Allah ya. Jangan lupa persilahkan, silakan makan. Jadi persilahkan pun pakai adab ya. Kalau kita ini adab yang bagus itu salah satunya kita lihat akhlak guru-guru kita. Silahkan makan, makan. Nah, itu jangan kayak gitu. Silakan makan, silakan tunjuk. Gak bagus nih. Nunjuk begini kurang bagus walaupun dalam hal kebaikan. Apalagi hal yang aneh-aneh kan. Nah, tapi silakan abang. Adab. Kemudian meminta maaf kepada tamu dengan mengatakan bahwa hidangan yang disajikan hanyalah sedikit, meskipun hidangan tersebut sudah sangat banyak dan mewah. Nah, misalnya kita di rumah buat kenduri. Kan habis kenduri ada tempat kita ada makan-makan kan. Jadi dahulu kita lihat akhlak orang-orang tua kita dahulu. Ketika tamu datang ke rumahnya, habis berdoa, sebelum makan, ahlul bait, tuan rumah ini ngomong dulu. Nah, ngomong muqaddimah untuk mempersilahkan para tamu untuk makan. Setelah itu, juga sebelum pulang tamu, sesudah makanan dimakan, tuan rumah bangun lagi untuk bilang, "Nyo, tuan lagi maaf, kami minta maaf selaku ahlul bait. Mungkin makanan yang kami sajikan kurang garamnya ataupun kelebihan garamnya dan lain sebagainya. Kami minta maaf dengan segala keterbatasan kami." Pokoknya harus ada basa-basi. Nah, ini min babil adab bagus, dari segi adab bagus. Nah, buat. Tapi akhir-akhir ini kayaknya seperti itu sudah jarang, Bang Usman. Nah, undang aja Ustaz ke rumah, udah makan. Makasih ya. Nah, nggak ada muqaddimah basa-basi, nggak ada. Nah, jadi boleh kita mulai. Jadi kalau kita misalnya ada sama dia, ya mulai dari kita anggota MBI. Mana tuan rumahnya? Ayo silakan. Nah, muqaddimah dulu untuk mempersilahkan kita makan. Nah, kemudian habis makan sebelum kita pulang, tuan rumah ayo bangun lagi, ucapkan terima kasih untuk semua. Jangan untuk ustaznya saja, untuk semua. Nah, gitu. Boleh ya? Ini mudah memang, tapi untuk mengamalkan sulit. Tatkala menghidangkan makanan, maka dahulukanlah tamu yang lebih tua atau alim untuk memakannya. Nah, jadi ya, tuan rumah ketika dia menghidangkan makan, menyuruh kita makan, nah, maka kalau ada orang yang lebih tua, persilahkan mereka dahulu. Kalau ada yang lebih alim, persilahkan mereka dahulu. Baru kita yang awam mengikut mereka. Kemudian menemani tamu sampai pintu luar rumah ketika izin akan pulang. Nah, ini sunnah juga. Kalau tamu datang ke rumah, maka ketika tamu pamitan, disunnahkan kita mengantarnya sampai depan pintu rumah. Jangan, Ustaz pamitnya, oh ya bang, udah pulang ke bang ya. Nah, jangan kayak gitu. Antar dia sampai ke depan rumah. Hukumnya sunnah. Nah, ini akhlak Nabi, masya Allah. Basa-basi kita sampai beliau pulang. Ustaz, saya ramai tamu di rumah saya, kan nggak mungkin satu persatu saya antar ke rumah. Mungkin, apa pula nggak mungkin, kecuali kita uzur. Dan orang yang lain yang datang belum pulang, harap sabar. Karena apa? Karena tuan rumah ingin menghidupkan sunnah Nabi, mengantarkan tamunya sampai pintu rumah. Ya, mantap nih. Misalnya apalagi kalau kita misalnya dokter nih. Jadi ketika datang pasien, bisa aja nih kan. Habis kita obatin semuanya, dia mau keluar, kita juga keluar. Nah, datang lagi ya Bu, nah misalnya. Sambil manggil pasien yang selanjutnya yang sudah antri, lebih berkesan. Kalau kita buat sunnah Nabi, lebih berkesan. Nah, daripada dipanggil oleh yang bertugas. Nah,
Ini kan belum ada yang buat seperti ini, belum ada, jarang. Nah, ada, bukan belum ada, ada. Nah, antar sampai depan rumah. Tapi kalau tamunya cewek, jangan juga bek latah latnya. Ini cewek, antar depan rumah, basa-basi, tambah lagi ngomong di pagar, panjang kali lebar kali tinggi, terakhir nggak pulang-pulang. Insya Allah ya, amalkan sunnah Nabi, antar tamu. Berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya, dan diantara yang termasuk hukum sunnah, yaitu hendaklah seseorang lelaki menemani tamunya tatkala akan pulang sampai pintu rumah, sampai depan rumah. Kemudian tidak menyinggung perasaan tamu dengan gerakan atau hal-hal yang menunjukkan supaya tamu ini nggak lama-lama lah, maksudnya. Tamu datang ke rumah kita yang ada jam tangan, sampai dia ngomong kita mehmo, kita yang punya rumah mehmo, nggak pas duduknya. Ini pun membuat tamu nggak nyaman. Ini akhlak yang kurang bagus. Nah, itu akhlak tuan rumahnya. Dan bagi tamu juga harus tahu waktu zuhur misalnya, ini waktu orang istirahat. Kalau kita mau bertamu pending dulu, nanti asar. Jangan sampai jam 2, jam 3 datang juga. Ini santri ini datang, Ustaz. Nanti orang tuanya datang, nanti asar datang, baru jumpa sama Ustaz. Kalau zuhur bilang aja Ustaz nggak ada, kecuali orang tuanya jauh, bisa. Ini kalau kita mau datang ke rumah orang. Ataupun jangan waktu sholat. Ini silaturahmi waktu mau sholat. Kalau kita mau diajak nanti sholat, nggak ada masalah. Kan itu datang, diajak sholat. Kita pergi dulu, pulang lagi boleh. Yang paling bagus itu kita silaturahmi ke tempat seseorang, tengok ataupun tanya sama kawan yang dekat sama orang tersebut, kapan orang tersebut waktunya kosong. Supaya apa? Supaya ketika dia datang ke rumah kita, ataupun kita datang ke rumah dia, ngomongnya enak, santai. Karena nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru. Perlu juga. Boleh ya? Jadi orang Islam ini memang harus punya perasaan yang tinggi. Setiap yang dia buat dia kali-kali, ini kayak mana nih, nyaman nggak orang ini, gitulah dia. Baru kita disenangi oleh banyak orang. Kemudian berjabat tangan dengan tamu yang sesama mahram. Datang sesama laki, jabat tangan. Hukumnya sunnah. Dalam hadis Nabi dikatakan, tidaklah seorang muslim berjumpa dengan saudaranya kemudian mereka berjabat tangan, melainkan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah sampai mereka melepaskan jabatan tangannya. Salam. Kalau kita salam ini pun penuh dengan adab ya. Kalau misalnya orang yang lebih tua, kita muda, mau salam, misalnya bangun Mas Aidul salam Abang Rahmat. Abang Rahmat kan yang lebih tua. Kalau Bang Rahmat posisinya duduk, Aidul juga duduk. Coba salam. Itu. Jangan sampai yang lebih tua duduk, kita salam dengan cara berdiri. Coba berdiri. Aidul lebih muda, ini kan lebih tua. Aidul berdiri. Salam. Min babil adab, nggak ada adab. Apalagi sama guru, apalagi sama orang tua kita, orang tua kandung. Kalau guru duduk, yang lebih tua duduk, kita juga duduk untuk salam. Kalau yang lebih tua salam dengan dua tangan, kita juga dengan dua tangan. Kalau guru kita salam kita dengan satu tangan, yang lebih tua salam dengan satu tangan, kita dengan dua tangan selaku kita yang lebih muda. Adab. Bahkan kita waktu kecil dahulu diajarkan akhlak sama orang tua kita. Siapapun dia yang lebih tua, cium tangannya, adab. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, udah kurang. Kalaupun salam mana sekarang, kayak gini salam. Yatim duduk. Dipikirnya kita demam corona. Ini salam nama kita, tangan kita diginikan, enggak. Kalau kita salam orang tua, salam balik-balik tangannya, masya Allah berkah. Apalagi seorang istri kalau salam sama suami, maka
dibalik. Pertama belakangnya, kemudian dalamnya. Nah, ini kasih tahu sama istri kita. Nah, boleh ya, Malikul udah punya istri? Insya Allah ya, jabat tangan. Jangan sama cewek jabat tangan. Ini kalau cewek senang kali jabat tangan. Jangan. Tahan. Harus ada rem. Jangan blong. Suka kali yang blong, yang rem, kayak remnya. Salah. Jangan gini-gini ya. Apalagi gini. Pikir mau berkelahi ya. Jabat tangan. Kemudian disunahkan juga berdiri ketika menerima tamu. Kalau tamu datang ke rumah kita, maka disunahkan menyambut kedatangan tamu dengan cara berdiri. Jadi ini bukan berlebih-lebihan, tapi hukumnya sunnah. Nabi SAW mencontohkan ketika Sayyidah Fatimah datang ke rumah Nabi, maka Nabi datang bangun, kemudian salam dengan Fatimah, kemudian memegang tangan Fatimah, didudukkan di kursinya Nabi. Ini Nabi. Begitu juga Nabi tatkala datang ke rumah Fatimah, Fatimah berdiri menyambut kedatangan Nabi, kemudian memegang tangan Nabi dan mendudukkan di tempat duduknya Fatimah. Kita kalau bisa seperti itu, di rumah kita ada kursi khusus, tempat khusus, datang tamu, supaya tamu senang sama kita, salam, sambut dia, dudukkan di kursi kita. Masya Allah, mantap. Boleh ya? Berdiri ketika menerima tamu. Jangan dengar orang lain, bid'ah katanya. Pak bid'ah, Pak kamu anak bid'ah. Kemudian menyambutnya dengan senang hati, senang. Tamu datang itu kita harus senang, Masya Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya saling berjabat tanganlah kalian, niscaya akan hilang rasa dendam di hati kalian. Saling berjabat tangan. Jadi silaturahmi ini penting, apalagi kalau kita ada marah sama seseorang, ada perasaan yang nggak pas, nggak enak, datang silaturahmi. Kalau orang tersebut masih normal yang punya rumahnya, ataupun sebaliknya, ketika datang silaturahmi pasti Allah akan satukan lagi hatinya, kecuali hatinya sudah terlalu keras. Jadi kalau kita sudah mulai kelas, mulai renggang, datang silaturahmi. Lebih bagusnya lagi silaturahmi itu jangan kering saja kan, supaya lebih ini, bawa kayak sedikit, misal ini sunnah juga, membawa sesuatu ketika kita silaturahmi, ini juga merupakan bagian daripada akhlak Nabi. Jangan kering, jangan pelit, kecuali kita nggak punya apa-apa, dan bawa pun nggak mesti yang mahal. Bawa, karena ada hadis Nabi mengatakan tahadu tahabu, saling memberilah kalian, niscaya Allah akan timbulkan rasa kasih sayang di antara kalian. Nih, saling memberi. Kita sudah mulai marah sama orang nggak enak mungkin kan, akibat perkataan kita ataupun sikap kita, datang ke rumah orang tersebut, bawa nasi liwet misalnya sedikit, baru dah enak lagi. Ini makin jaga jarak, terakhir berjarak-jarak. Bagus juga ada. Silaturahmi. Inilah gunanya silaturahmi, untuk mendekatkan yang jauh. Kalau enggak nanti makin terasing terus. Padahal enggak ada yang mengasingkan sendiri kan gitu. Lanjut ya. Jangan lupa ya, Walid datang ke rumah Ustaz, bawa tentengan. Dalilnya. Jangan, jengkol lah. Kayak keriling. Jangan juga 1 ekor, 2 ekor. Dan gini juga, kita ini kalau bertamu jangan terlalu sering. Ya, ini penting. Kita karena sudah merasa dekat terlalu sering. Hari ini dia datang, besok dia datang. Memang tuan rumah nggak ngomong, kakak tapi yang jatuh orang lain. Tapi harus tahu bahwasanya tuan rumah itu dalam hatinya sifat manusiawi kita kan. Datang sesekali, minggu ini datang, minggu depan datang, bulan depan datang. Jangan tiap-tiap hari.
nyuti puronya. Nah, kalau di malam hari, jadi kan cerita di siang hari ini kalau datang tamu jam 2 jangan datang. Kalau di malam hari jangan sampai kemalaman. Jadwal orang sama jadwal kita beda. Jangan ketika hari Sabtu, hari Minggu datang ke rumah Ustaz lagi libur, kita begadang ya. Ustaznya emang iya aja ada. Tapi besok, Ustaz kan nggak libur Sabtu Minggu. Nah gitu. Artinya jam 12 boleh. Nah, Shadaqallahul azim. Kita punya majelis, kita tutup misalnya. Udah aman. Nah, ini cerita min babil adab. Kenapa? Kalau kita beradab dalam kehidupan, orang senang sama kita. Kalau kita nggak beradab, nggak senang, walaupun kita ramah. Nah, insya Allah ya. Jos malam ini jos. Nah, kemarin satu Muharram makan pizza yang nggak pernah kita makan. Nah, kayak jos. Kemudian menyuapi sang tamu ketika menghidangkan makanan. Habib Umar di Yaman, kalau beliau kedatangan tamu, kalau beliau nggak terlalu sibuk makan sama beliau, maka beliau akan ambil roti, suapkan kepada tamu-tamu Habib Umar. Ini berkesan, apalagi kita misalnya seorang pejabat, orang yang dikenal, tokoh, imam masjid, yang datang orang awam, orang miskin, datang ke rumah kita kasih suap. Senang dia cerita satu kampung, saya pergi ke rumah Abang Usman, beliau seorang tentara, saya seorang sipil yang biasa-biasa, tapi ketika datang, beliau punya makanan, beliau suapin ke kami, berkesan. Muhim ya? Jangan cewek disuapin, yang cowok ceritanya. Nanti kalau cewek bisa jadi istri nanti kan, jatuh hati ya. Suapin makanan tamu, masya Allah. Apalagi kita orang yang memang luar biasa, suapin. Jangan jijik, suapin. Seperti mana Nabi yang disuap oleh Nabi. Orang Yahudi lagi disuapin sama Nabi dengan lemah lembut. Apalagi kita kan belajar mengikuti Nabi, sunnah hukumnya. Kemudian harus mengetahui bahwa para tamu yang datang hanyalah makan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka dan tidak mengurangi rezeki pemilik rumah. Jadi kita ini jangan merasa takut ketika menghidangkan makanan, takut makanan kita habis, takut rezeki kita berkurang. Enggak, tamu datang membawa rezekinya sendiri. Seperti mana hari ini kita punya anak, bukan duit kita yang habis, si anak itu bawa rezeki sendiri. Nah, jadi jangan merasa takut, tamu datang di rumah ini memang ada buah-buahan cukup untuk besok, kalau kasih tamu nggak ada lagi lah nih, habis, harus beli lagi, duit keluar lagi, habis dong duit saya. Nah, tamu datang bawa rezeki sendiri, jangan takut-takut. Bahkan santri tadi buat snap bagus, masya Allah. Orang yang takut dengan rezekinya, dia ragu-ragu besok rezekinya ada apa enggak, banyak apa enggak, sedikit apa banyak, ragu dia, berarti di hatinya ini masih ada keraguan tentang Allah sang pemberi rezeki. Masya Allah. Jadi jangan ragu masalah rezeki. Lanjut ya. Berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya seorang tamu datang dengan rezekinya masing-masing dan dia pulang dengan membawa dosa-dosa tuan rumahnya dan membersihkan dosa-dosa mereka. Jadi kalau kita datang bertamu, dosa kita diampunkan dan dosa tuan rumah diampunkan. Selanjutnya, menghormati tamu yang dikenal dan juga yang tidak dikenal. Ya, sama-sama kita menghormatinya. Kita ada hidangan, kasih sama yang kita kenal dan juga kasih kepada yang belum kita kenal. Kita hormati tamu. Itu kalau datang ke rumah kita. Kalau datang ke majelis kita, salah satu cara supaya orang betah di majelis kita, ini ada pergaul. Dia kan orang baru. Kita yang orang lama, tahu itu orang baru, habis ngaji, duduk sama dia ngobrol. Jangan sesama kita, apalagi sesama kita, okok-okok di belakang tuh. Nah, tapi dekatin orang baru. Masya Allah, dari mana abang? Dari mana? Kenalan ya, kenalan.
Udah lama kenal baru alkohol? Jangan juga. Maksudnya jangan di wilayah pesantren, kalau di luar tak ada masalah karena di sini ada adik santri. Nah, gitu. Nanti orang tuh jangan merokok kalian. Ustaz, kami kok nggak boleh merokok, abang-abang kok boleh? Nah, kalah dalil saya nanti kan? Nah, itu dia. Insyaallah ya. Enak soal lebih. Dan terusin dan. Terus sini kau. Apa kau? Lanjut ya. Bersyukur atas kemampuannya dalam menghidangkan makanan untuk para tamunya, karena hal tersebut dapat membebaskannya dari siksa api neraka. Masya Allah. Sebab kita melayani tamu yang datang ke rumah kita, ganjaran yang Allah beri kepada kita, dibebaskan kita daripada api neraka. Masya Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang menyembelih hewan untuk hidangan tamunya, maka hewan yang disembelih tersebut akan menjadi penebus baginya dari api neraka.